Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara orang yang paling berbahagia. Mengapa? Orang yang paling berbahagia, orang yang akan selalu memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya, pujilah namanya. Karena kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. Kepada siapa yang akan diberikan berkat-berkat itu akan dicurahkan? Orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan akan yang menjadi milik kepunyaannya. Yang pertama adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapakah bangsa pilihan Tuhan? Yaitu umat Israel, umat kepunyaan Tuhan. Dialah yang akan diberkati oleh Tuhan, dan dialah keturunan daripada Abraham, bapa orang percaya, bapa orang beriman. Dialah orang yang diberkati oleh Tuhan. Barang siapa mengutuk Abraham akan dikutuk, tapi barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Berbahagialah orang yang memberkati bapa orang percaya, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat ini kepada Abraham dan keturunannya, yaitu termasuk orang-orang pilihannya, yaitu bangsa Israel, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada 3 hal yang diberkati oleh Tuhan di muka bumi ini, yaitu berkat yang datang daripada Tuhan. Yang pertama adalah itulah yang diberkati oleh Tuhan, itulah janji daripada Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dididik oleh Tuhan, bangsa juga yang dituntun oleh Tuhan. Inilah umat Israel, orang kepunyaan Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi siapa yang bertindak gegabah dengan orang Israel, urusannya dengan Tuhan. Kalau memberkati bangsa Israel akan diberkati, kalau mengutuk Israel akan dikutuk. Siapapun, bangsa manapun di muka bumi ini. Mengapa Israel begitu luar biasa? Karena Israel tidak mendapatkan perjanji daripada Tuhan, yaitu janji orang yang mendapatkan perjanjian dengan Tuhan, orang yang dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat suatu peristiwa kehidupan umat Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan ini, ketika bangsa ini ada di dalam perbudakan di Mesir selama 400 tahun lamanya. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan. Kenapa bangsa Israel harus ada di sana? Memang itu seizin daripada Tuhan. Orang-orang Mesir tidak kurang apa dalam kehidupan di Mesir. Ketika di bawah pimpinan Firaun, saudara harus tahu hal itu. Mereka semuanya berkelimpahan begitu luar biasa. Tetapi kenapa harus membutuhkan bangsa Israel? Mengapa mengizinkan bangsa Israel harus tinggal di sana? Untuk menunjukkan kemakuasaan Tuhan dinyatakan lewat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan melalui umat pilihannya, yaitu orang Israel, bangsa pilihannya. Maka disitulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat pilihannya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan.
Mesir menuju tanah Kanaan, mendapatkan tanah perjanjian yang diberikan untuk orang Israel. Selama 40 tahun dalam perjalanan ditempuhnya, yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, namun dipelihara oleh Bapa yang di surga. Makanan surgawi, mana surgawi turun atas dan diberikan kepada umat Israel. Roti mana yang turun dari surga. Ketika bangsa Israel membutuhkan air, maka air gunung batulah dipukulnya menjadi keluarlah air untuk sumber mata air yang dibutuhkan oleh orang Israel. Inilah dalam satu perjalanan kehidupan manusia, belajarnya dari umat pilihan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dengan begitu luar biasa kasih daripada Tuhan itu nyata atas umat pilihannya. Maka dikatakan, hei Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Yang pertama, orang Israel, supaya orang pengenalan pribadi akan Tuhan dalam dibentuknya dalam satu perjalanan 40 tahun perjalanan yang dialaminya, tanpa menanam dan tanpa menabur, dipelihara oleh Bapa di surga. Hidup diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah kaum Harun. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bersama dengan Musa, membawa umat untuk menjadi teladan, membawa mereka untuk mengenalkan nama Tuhan Allah Yahweh, Yahweh Elohim, Tuhan penyelamat manusia. Yeshua HaMashiach adalah Dialah Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan dialah yang memelihara, dialah yang memberkati, dan dialah yang memberi jaminan keselamatan, dan dialah memberikan kepada Harun dan keturunannya. Saudara yang dikasih, Tuhan akan memberi kaum Harun, orang yang dipakai oleh Tuhan, keluarga daripada semua daripada keluarga Musa. Yang ketiga, Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, yang besar dan yang kecil, maupun yang kecil maupun yang besar akan diberkati akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kita umat pilihan yang ditentukan Tuhan, yang dicampurkan dengan bangsa Israel. Segala kali yang mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Yesus karena orang Israel, kita dicampurkan dengan bangsa Israel menjadi umat pilihannya, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yang telah menerima janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketiga umat pilihan Tuhan, ketiga inilah
sekalian, bangsa umat yang dipakai oleh Tuhan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan dialah yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan dialah yang menerima janji daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. Yang layak dipuji dan dimuliakan itu Tuhan. Kalau saudara memuliakan Tuhan, maka engkau akan dimuliakan oleh Tuhan. Kalau saudara memberkati Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya, haleluya, artinya pujilah Tuhan. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Malah Israel akan memberkati kepadamu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari yang sangat indah ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam jemaat di Filipi pasal yang keempat ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya yang kudapatkan hanya di dalam iman dalam Yesus Kristus. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Maka pada pagi hari yang sangat indah ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah Allahnya kepada Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yakub. Dialah Allah penyelamat, dialah penyelamat, dialah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang memberi pengampunan dosa manusia, yaitu